Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang instrumen penelitian. Adapun capaian pembelajaran kali ini memahami terkait instrumen penelitian, kemudian memahami validitas dan juga reliabilitas instrumen. Nah, kita flashback sedikit ya. Apa itu instrumen penelitian ya. Jadi instrumen penelitian yaitu alat ukur untuk mengumpulkan data suatu objek penelitian ya. Nah, bagaimana sih kita bisa merancang instrumen penelitian? Jadi biasanya peneliti atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian itu kan kita memerlukan instrumen yang kita gunakan sebagai alat ukur gitu ya. Tetapi kalau memang penelitian kita masih baru ya, belum ada instrumen yang sudah baku ya, atau peneliti sebelumnya itu belum pernah membuat instrumen terkait variabel yang kita teliti, maka kita bisa merancang instrumen penelitian yang baru gitu ya. Nah, di sini saya akan sharing sedikit bagaimana cara kita bisa merancang instrumen penelitian yang baru gitu ya. Nah, di sini ada beberapa prosedur yang memang harus kita lewati ya ketika kita merancang sebuah instrumen penelitian. Yang pertama, definisikan konsep ya. Jadi kita sebagai peneliti ya yang akan membuat instrumennya itu harus tahu terkait variabel yang akan diteliti ya, definisi operasionalnya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua yaitu rancang skala ukur dan juga item. Nah, di sini teman-teman harus menentukan skala ukurnya apa ya terkait variabel yang kita teliti, apakah nominal, apakah dia dalam bentuk ordinal ya, apakah interval ataupun rasio ya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu skala ukurnya ya, kita tentukan instrumen yang kita rancang ini mau dalam bentuk apa ya, dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk kuesioner kah gitu ya, kuesioner yang seperti apa, misalnya dalam bentuk pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup ya. Kemudian apakah dalam bentuk skala Likert misalnya, ataukah dalam bentuk leper observasi, ataukah checklist ya, atau misalnya dalam bentuk pertanyaan yang setuju, tidak setuju ya, sangat setuju, yang seperti itu, atau dalam bentuk skor ya, misalnya skor 0 sampai 5 atau 0 sampai 10 ya. Kemudian lembar checklist ya, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman harus tentukan. Setelah itu baru teman-teman rancang item pertanyaannya atau pernyataan. Jadi di sini harus konsisten. Teman-teman mau dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan gitu ya. Kemudian jumlahnya juga ditentukan. Mau berapa sih jumlah pertanyaan atau pernyataannya gitu ya. Langkah selanjutnya adalah uji validitas item. Nah, terkait uji validitas item, di sini teman-teman harus melibatkan expert yang memang di bidangnya gitu ya. Jadi kalau mahasiswa bisa konsul ke pembimbingnya ya, atau konsul ke perawat terkait topiknya gitu ya, yang memang dia expert di bidang itu gitu ya. Nah, kayak misalnya teman-teman mau meneliti terkait kasus bedah gitu ya. Nah, teman-teman harus konsulnya ke perawat yang memang dia berkecimpung di dunia keperawatan bedah gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian validitas item nanti expertnya ini akan memberikan skornya ya, apakah pertanyaan ini relevan
menurut beliau atau tidak, misalnya kayak gitu ya. Kemudian setelah mereka melakukan validasi ya, maka kita melakukan analisis item ya. Analisis item tadi kita lihat pertanyaan misalnya dari 1 sampai 10 ya, ada berapa sih pertanyaan yang valid gitu ya, atau yang relevan gitu ya, yang dianggap relevan. Terus ada berapa pertanyaan yang tidak relevan gitu ya. Nah, yang tidak relevan ini bisa diganti ataupun diperbaiki, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita melakukan apa namanya pilot study. Nah, pilot study ini mirip seperti survei awal ya, tetapi kita lebih ke uji coba instrumen ya, seperti uji coba instrumen. Misalnya instrumen tadi yang memang sudah valid gitu ya, kita bawa ke lapangan gitu ya, kemudian kita ujikan ke 10 responden misalnya seperti itu. Nah, 10 responden ini hanya sebagai uji cobanya gitu ya, tidak termasuk dalam responden penelitian yang akan kita teliti nantinya gitu ya. Nah, biasanya dalam uji pilot study ini respondennya harus punya karakteristik yang sama dengan yang akan kita teliti nantinya gitu ya. Kemudian setelah diisi kuesionernya misalnya ya dengan 10 responden tadi, baru kita lakukan uji reliabilitas item ya. Uji reliabilitas item ya, misalnya menggunakan SPSS, kita input datanya ya, kita lakukan tabulasi data, kemudian kita analisis gitu ya. Nah, nanti bisa pertanyaannya itu kan ada 20, misalnya ada 20 item pertanyaan. Nah, nanti dari 20 itu setelah kita melakukan uji reliabilitas, ada berapa sih yang reliable pertanyaannya gitu ya. Lalu dari 20 ternyata hanya 18 tuh yang reliable gitu ya. Nah, teman-teman kalau memang merasa cukup dengan 18 pertanyaan gitu ya, atau 18 pertanyaan itu dirasa sudah cukup mewakili variabel yang kita teliti, maka bisa digunakan 18-nya. Tetapi kalau menurut teman-teman ada nih pertanyaan yang belum terwakilkan, maka yang 2 yang tidak reliable sisanya itu teman-teman harus revisi atau mengganti pertanyaan baru. Nah, seperti itu. Selanjutnya melakukan evaluasi item ya, yang tadi ya. Jadi dilihat berapa yang reliable, berapa yang tidak reliable, apakah ini sudah mewakili gitu ya. Kalau memang belum, berarti perlu direvisi pertanyaan yang tidak reliable tadi atau perlu diganti ya, tergantung dari si pembuat instrumen. Nah, yang terakhir melakukan publikasi instrumen ya. Selanjutnya ada beberapa strategi dalam merancang instrumen penelitian ya. Yang pertama yaitu pemilihan model konseptual ya, kemudian penjelasan tujuan pengukuran, yang ketiga pengembangan blueprint ya, yang terakhir ada konstruksi ukuran ya. Ini dari segi administrasi, prosedur, kemudian itemnya berapa, kemudian sama aturan penilaian ya, atau cara pengukuran gitu ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk pemilihan model konsep ya, ini biasanya kita harus melihat ke teorinya bagaimana, kemudian model dari instrumen yang akan kita gunakan, dan juga kita juga harus berfokus ke tinjauan literatur ya, atau kita lihat tuh dari literatur terdahulu ya sebagai referensinya. Kemudian kita juga harus menentukan definisi dari variabel yang akan kita teliti dan juga definisi operasionalnya. Selanjutnya adalah penjelasan tujuan pengukuran ya, supaya apa? Supaya dapat memperjelas usulan dari pengukuran atau memperjelas dari alat ukurnya gitu ya. Selanjutnya adalah mengembangkan blueprint. Jadi blueprint di sini adalah instrumennya itu memiliki identitas ya.
punya identifikasi tujuan, dimensi pengukuran, dan juga jumlah itemnya jelas. Yang selanjutnya adalah konstruksi ukuran, ya. Jadi di sini ada kita juga harus menyediakan petunjuk administrasinya, ya. Jadi cara pengumpulan datanya nanti bagaimana, misalnya, atau cara penggunaan instrumennya bagaimana, dan juga cara analisis dan cara menafsirkan skornya, gitu ya, atau interpretasi data itu juga harus jelas. Nah, kali ini kita akan membahas terkait validitas instrumen, ya. Jadi kalau kita bicara terkait instrumen, ada yang namanya validitas dan reliabilitas, ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, maka kita bahas, ya, satu persatu. Nah, validitas instrumen yaitu kesahihan atau kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, ya. Nah, ada beberapa jenis validitas instrumen, ya. Yang pertama adalah face validity, kemudian content validity, criterion validity, dan juga construct validity. Nah, untuk face validity, ya, biasanya ini peneliti hanya berfokus ke instrumen. Jadi instrumennya itu yang kita amati, bukan merespon dari objeknya, atau fokusnya ke outer loop. Jadi misalnya perawat melakukan pengukuran suhu tubuh, ya, menggunakan termometer, maka yang kita lihat adalah hasil yang tertera di termometernya, ya, berapa derajat Celcius sih, gitu ya, adalah 37,5 derajat Celcius, ya. Nah, itu yang namanya face validity. Jadi kita fokus ke mengamati instrumennya, gitu ya. Kemudian content validity. Jadi di sini peneliti fokus ke isi instrumennya, ya. Isi instrumennya, ya, itu harus lengkap. Kemudian harus appropriate, ya. Appropriate sesuai dengan variabel yang diukur dan juga akurat, ya. Kemudian cakupan kontennya itu sudah memenuhi yang akan diteliti, gitu ya, tujuan penelitian. Kemudian, sumbernya ini biasanya ketika membuat isi instrumen itu bisa bersumber dari literatur atau publikasi ilmiah dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian populasinya juga harus relevan, ya, dan juga menggunakan pakar, ya, biasanya 3 pakar atau expert tadi, ya. Nah, untuk menilai content validity itu ada namanya CVI, ya, Content Validity Index. Apa itu? Oke, kita akan lihat. Nah, untuk Content Validity Index, ya, itu adalah item pertanyaan atau pernyataan yang sudah kita rancang tadi itu dinilai oleh 3 ahli, ya. 3 orang yang memang ahli di bidangnya, ya, entah itu misalnya satu dosen kita, gitu ya. Kemudian untuk 2-nya lagi perawat yang memang ahli di bidangnya, atau misalnya dokter yang memang ahli di bidangnya, gitu. Kemudian dia, ya, atau mereka ini secara independen menilai apakah masing-masing item pertanyaan yang kita buat itu relevan atau tidak, gitu ya. Kemudian setelah itu untuk konten validitas yang baik itu skor CVI-nya harus mendekati 1, ya, mendekati angka 1 atau mulai dari 0,8, ya. Kalau lebih dari itu lebih bagus, gitu. Kemudian untuk skala penilaian CVI, ya, ada 4 poin penilaian, ya. Skor 1 kalau dia tidak relevan, kemudian kalau agak relevan skornya 2, cukup relevan skornya 3, dan juga yang terakhir kalau dia sangat relevan skornya 4, gitu. Ini contoh dari Content Validity Index, ya. Nah, ini contoh item pertanyaan, seberapa siapkah Anda untuk pulang ke rumah hari ini, ya. Nah, nanti ketiga pakar itu akan menilai, ya, apakah pertanyaan ini relevan ataukah tidak, gitu, apakah cukup relevan, gitu ya, ataukah sangat relevan.
nanti tergantung dari expertnya gitu ya. Biasanya mereka akan melihat bagaimana sih kemudahan dari pertanyaan ini untuk dipahami ya. Kemudian apakah item pertanyaan ini sesuai dengan variabel yang akan diteliti ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, itu biasanya yang jadi pertimbangan dari expertnya. Kemudian yang selanjutnya adalah criterion validity ya. Jadi peneliti itu fokus ke kriteria instrumennya ya. Di kriteria instrumennya itu apakah berupa prediktif ya, mampu memprediksikan hasil gitu ya. Jadi peneliti bisa membuat future judgment nantinya atau kesimpulan di akhir gitu ya. Kemudian atau concurrent ya, bentuknya concurrent. Jadi ada present judgment. Jadi sekarang juga dia sudah bisa menyimpulkan hasilnya nanti seperti apa ketika dia sedang merancang instrumen gitu ya. Nah, yang terakhir ada construct validity. Jadi di sini peneliti juga harus berfokus ke kualitas instrumennya bagaimana ya. Contoh ya, numeric rating scale. Kemudian ada Hamilton ya, anxiety rating scale misalnya. Ya, jadi kualitas instrumennya seperti apa itu harus diperhatikan juga. Selanjutnya kita akan membahas terkait reliabilitas instrumen ya. Nah, reliabilitas instrumen yaitu konsistensi atau kehandalan alat ukur ketika dipakai dalam pengukuran objek penelitian ya. Nah, instrumen ya, suatu instrumen itu dianggap reliable jika seluruh butir item pertanyaannya ya, atau pernyataan itu memenuhi nilai kehandalan reliabilitas ya. Jadi kalau kita melakukan uji reliabilitas instrumen menggunakan SPSS ya, itu biasanya kita berpatokan dengan nilai Cronbach alpha ya, Cronbach alpha. Jadi kalau misalnya nilainya di atas 0,7 ya, itu reliable, dinyatakan reliable atau konsisten ya. Jadi kalau menurut Polit Index ya, Polit Index 2012 dan juga 2014. Kemudian kalau Cronbach alpha-nya kurang dari 0,7 maka dianggap tidak reliable item pertanyaannya. Maka yang punya skor di bawah 0,7 biasanya item pertanyaannya itu perlu direvisi atau dibuang ya, atau diganti gitu ya, kalau memang dirasa belum cukup. Nah, ini contoh dari Cronbach alpha ya, skornya itu yang seperti apa. Nah, ini contoh di artikel saya ya, itu surgical patient experience of readiness for hospital discharge and perceived quality of discharge teaching in acute care hospitals. Jadi di sini juga saya merancang instrumen penelitian menggunakan konsepnya WAIS ya, konsepnya WAIS. Kemudian saya melakukan validitas instrumen, kemudian saya melakukan pilot study dan juga melakukan uji reliabilitas instrumen. Nah, ketika melakukan uji reliabilitas instrumen, saya dapatkan nilai Cronbach alpha-nya 0,95 ya. Ini berarti instrumen yang saya akan gunakan atau yang saya gunakan dalam penelitian itu reliable atau acceptable ya, karena dia mendekati angka 1 ya. Ini bagus nilainya ya, di atas dari 0,7. Jadi sebenarnya kalau untuk skor itu tergantung dari referensi yang memang teman-teman pakai. Ada yang menyatakan dikatakan reliable itu kalau nilainya di atas 0,8 ya, ada juga seperti itu.
atau ada juga yang 0,5 sudah dikatakan reliable ya. Tetapi saya lebih merekomendasikan menggunakan referensi dari Polit and Beck ya. Bisa suatu instrumen itu dikatakan reliable jika nilai trombak alfanya di atas 0,7 atau 0,8 ya. Ini referensi yang saya pakai. Cukup sekian materi tentang bagaimana kita dapat merancang instrumen penelitian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.